Allah, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa' wal intifa' wal ifadata wal istifadah wa tadhakkura wa tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata al-khair ibtigha'a wajhillah wa ridwanihi wa thawabihi wa mardatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa ashabihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. At-talibuna wa talibat rahimakumullah. Kita telah membahas tentang hadis keempat dari kitab Arba'in Nawawiyah. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Aba Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud yang telah kita bacakan sejarah manaqib beliau secara ringkas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan hadis keempat. Radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridai Abdullah bin Mas'ud. Qala, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada kami. Wa huwa shadiqul masduq, dan beliau Nabi adalah as-sadiq, orang yang jujur, al-masduq, dan juga yang dipercaya. Inna ahadakum, sesungguhnya salah satu dari kalian, yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Dikumpulkan, yujma'u khalquhu, dikumpulkan penciptaannya, fi batni ummihi, dalam perut ibunya, arba'ina yawman, 40 hari, nutfatan, hal dari kalimat sebelumnya, yaitu cairan. Hadis ini Nabi Muhammad SAW memberikan kabar kepada kita bagaimana proses penciptaan manusia. Kata Nabi, semua dari kita ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah bisa saja menciptakan kita tanpa proses. Itu yang harus kita yakini. Tapi Allah selalu menginginkan sebab. Allah berkehendak apapun mesti ada sebabnya. Itu kudrahnya Allah, itu iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kudrahnya Allah bisa saja. Misal ting langsung jadi manusia, bisa apa kada? Bisa. Yaf'alu ma yasha. Allah bisa berbuat apa saja. Tapi ada sebab. Di sini diterangkan kita ini semua dikumpulkan penciptaannya pertama kali dalam perut ibu kita selama arba'ina yauman, 40 hari secara nutfah, dalam keadaan cairan. Nah, ini yang disebutkan dengan fi qararim makin. Dalam Al-Quran disebutkan fi qararim makin, dalam tempat yang kokoh. Nah, itu biasa disebut dengan rahimnya seorang ibu, tempat yang kokoh. Walahu afwahun wa abwab, rahim itu memiliki pintu-pintu. Fa idza dakhala al-maniyyu min babin wahid khalaqahu Allahu minhu janinan.
Jadi janin memiliki banyak pintu. Kalau ada air mani, sperma masuk dalam satu pintu, maka Allah ciptakan satu orang, satu janin. Kalau masuk melalui dua pintu, maka Allah jadikan dua anak. Nah, biasa ada anak kembar. Kalau masuknya melalui tiga pintu, maka menjadi tiga anak dan seterusnya. Tapi jarang kalau tiga anak. Dua anak kembar aja jarang. Tapi tidak menutup kemungkinan keilmuannya anak bisa saja tiga, bisa saja empat, dan terjadi. Kemudian disebutkan juga bisabgah, mana terdahulu. Kalau terdahulu punya lelaki, maka anak nanti yushbihul aba. Kalau terdahulu punya perempuan, maka nanti yushbihul Yang mana yang lebih terdahulu? Nah, ini proses ringkas penjelasan tentang janin. Arba'ina yauman, di janin tadi, di rahim tadi, setiap manusia itu nutfah. Apa yang dimaksud nutfah di sini? Hala kaunihi nutfah aymaniyan. Mani tersebut, sperma tersebut berada di rahim perempuan selama 40 hari. Dan ini dikatakan selama 40 hari pertama mani laki-laki dan mani perempuan tidak bercampur. Hanya saja mereka bersandingan, seakan-akan bergandengan. Nah, nanti di 40 hari kedua baru mulai bercampur. Dan asal kita seberataan dari mani, ya, dari sperma, dari air yang menjijikkan. Maka dikatakan ada mau'izah sedikit di sini dari Imam Ali karramallahu wajhah. Imam Ali mengatakan, mal ibni Adam wal fakhr. Kenapa? Apa yang bisa dibanggakan oleh anak Adam ini? Apa yang membuat anak Adam, manusia, bisa sombong nih? Apa gerang? Kata Imam Ali, awwaluhu nutfah madhirah. Awalnya berasal dari cairan yang menjijikkan. Wa akhiruhu jifah gadhirah. Dan nanti kalau mati menjadi bangkai yang busuk. Wa ma bainahuma yahmilul adharah. Dan di antara mati dan lahir dan nutfahnya tadi selalu membawa najis, selalu membawa kotoran. Kita berasal dari apa? Awalnya sperma yang menjijikkan. Nanti mati jadi apa? Jadi bangkai yang busuk. Istri kita, anak kita, orang tua kita, kalau kita sudah mati nanti kada ada lagi yang mau sama kita. Satu malam kan kada mau, apalagi 2 malam, busuk. Sudah harus dari tanah, harus kembali ke tanah. Awalnya dari hal yang hina, berakhir dengan kehinaan secara jasad, maksudnya ya, secara zahir. Dan di antara keduanya, ketika kita hidup selalu membawa hal-hal yang najis. Coba pian, sebungas apa pian yang mengaku bungas, mau hendak sombong-sombong? Sebungas apa? Kalau kentut bau apa kada? Bau. Coba suruh ngedan, keluar uap yang ada di perutnya. Kadang-kadang dirinya sendiri kada tahan sama baunya. Nah, bawa najis. Kita ini seberataan bawa najis dalam perut kita. Dan ini kudrah, dan ini irodahnya Allah. Diciptakan kita ini seperti itu supaya kita ini kada ada lagi kesombongan. Apa yang hendak sombong? Dan ini berasal dari mani yang hina, nanti akan menjadi bangkai yang bau. Dan di antara keduanya, hidupnya pun selalu membawa najis dalam tubuhnya. Ada yang mengatakan, kenapa Anda bisa sombong? Ya, apa yang membuat Anda bisa sombong? Sedangkan Anda itu keluar dari tempat keluarnya air kencing. Mau sombong? Siapa kita? Manusia yang hina. Tapi yang memuliakan kita adalah ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan kesombongan.
Yang memuliakan kita adalah kedekatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau zahir, maka mau kada mau. Seperti itu sudah. Awalnya nutfah, akhirnya bangkai. Kalau kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala, walaupun dekat sama Allah, namanya hak jasad. Hak jasad. Hak jasad itu dari tanah kembali ke tanah. Rata-rata globalnya manusia kebanyakan ya kena dimakan sama tanah. Walaupun kadang-kadang ada khususiyah untuk orang-orang yang soleh kada dimakan sama tanah, tapi itu khususiyah saja. Seandainya dimakan sama tanah juga ya memang wajar. Kebanyakan orang husnul khotimah tetap dimakan sama tanah karena memang haknya jasad. Baik. Arba'ina yauman nutfatan thumma yakunu alaqatan mislu dzalik. Setelah 40 hari cairan tadi dalam rahim, kemudian yakun menjadi cairan tadi alaqah, menjadi alaqah. Nah, biasanya alaqah ini diartikan dengan segumpal darah biasanya, walaupun ada yang menentang. Keilmuan sekarang kan sekarang sains ya, ada sains, ada medis, ada teleskop bisa melihat apa yang ada dalam janin. Mereka mengatakan meragukan hadis Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan sebetulnya tidak ada gumpalan darah dari mani 40 hari. Mereka mengatakan sebetulnya bukan gumpalan darah. Sebetulnya yang salah bukan alaqahnya. Alaqahnya ini bujur aja. Alaqah kalau mau diartikan gumpalan darah bisa, tapi arti asalnya bukan gumpalan darah. Dari kata-kata allaqa yu'alliqu ta'liqan, ya, hal yang mengait. Jadi dari cairan 40 hari, kemudian cairan tadi bersatu, laki dan perempuan, kemudian terkait di rahim. Jadi kalau mau dibilang gumpalan darah, mungkin bisa gumpalan darah. Tapi mereka protes, katanya warnanya kada merah. Hadis Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah salah. Jadi cara menerjemahkannya saja yang kurang difahami. Ya, jadi kalau kita di luar mengartikan alaqah misal, atau di tempat sains medis sekarang, mungkin ada yang bantah. Bukan alaqahnya yang salah, terjemah kita yang salah. Karena alaqah memiliki makna luas. Tapi di sini disebutkan, atau yang ma'ruf alaqah adalah gumpalan darah. Ba'da dzarrit turab alaih wa ajjanahu bihi minal makan alladhi yudfanu fihi. Diriwayatkan setelah 40 hari Allah memerintahkan malaikat untuk mengambil tanah yang kita nanti akan dikubur di mana. Kemudian yu'ajjinuhu. Jadi sperma tadi yang sudah 40 hari, malaikat diperintahkan ngambil tanah tempat kuburan kita nanti. Nah, berarti tempat kuburan kita nanti sudah ada tempatnya. Kita kada tahu di mana. Cuma sudah ditentukan sama Allah di mana kita dikubur nanti. Diambil sedikit oleh malaikat, seakan-akan diadon antara mani tadi dengan sedikit daripada tanah tempat kuburan kita nanti, menjadi alaqah. Kemudian thumma yakunu mudghatan mithlu dzalik. Kemudian setelah 40 hari kedua menjadi alaqah, yakunu mudghah, menjadi segumpal daging. Ai qit'atul lahmin, potongan daging shaghirah yang kecil, biqadri ma yumdah. Kenapa dinamakan mudghah? Karena dengan kadar daging tadi kecil, yumdah, bisa ditelan. Karena kecil dinamakan mudghah. Di anna lahma biqadri ma yumdah. Wa huwa 40 yauman kadzalik. Dan ini juga sama kadarnya, lamanya itu juga sama 40 hari. Berapa hari berarti total cairan 40 hari.
kemudian gumpal darah 40 hari, kemudian gumpal daging 40 hari, 120 hari atau 4 bulan. Ya, 4 bulan. Thumma yursalu ilaihil malak. Setelah 4 bulan itu biasanya sudah mulai terbentuk, sudah ada ini tempat kepala, walaupun kepalanya belum sempurna bentuknya, cuma sudah ada muncul tempat kepala. Ini kepalanya, walaupun tangannya belum sempurna, cuma sudah ada muncul sedikit. Ini tangan, ini kaki, sudah ada seberataan, cuma nanti tinggal nunggu 9 bulan akan lebih sempurna, tangannya akan memanjang, kepalanya akan membesar. Dan cuma ketika ditiupkan ruh itu, ketika 120 hari sudah siap semua. Fayanfuhu fihi ruh, baru malaikat datang ditiupkan untuk anak yang dalam rahim tadi ruh. Maksudnya ditiupkan apa? Dimasukkan. Wa hadzal idkhal yakunu minal ya'fuh kama anna khurujaha indal maut yakunu minhu. Ya, ada ikhtilaf ulama, ada yang mengatakan ruh itu dimasukkan dari mulut. Ada yang mengatakan ruh itu dimasukkan dari ain, mata. Tapi yang masyhur dikatakan ruh itu dimasukkan dari ya'fuh. Ya'fuh ini apa namanya? Yang ubun-ubun ya. Yang ada di atas kepala anak bayi kalau baru lahir kelihatan biasanya masih bergerak. Nah, itu ubun-ubun. Yang masyhur ruh dimasukkan lewat situ dan nanti juga akan dikeluarkan lewat situ. Baik. Setelah ditiupkan ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Anak tadi kada cuma ditiupkan ruh, saat itu juga malaikat yang meniupkan ruh menulis untuk dia 4 kalimat, 4 stempel, 4 kepastian. Jadi malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, ini anak sekarang hidup setelah ditiup ruhnya. Kemudian malaikat bertanya, "Fama ajaluh?" Ajalnya kapan? Ditulis oleh malaikat ajalnya. "Wa ma rizquh?" Rezekinya apa? Terus "Wa ma amaluh?" Amalnya kayak apa ini orang? "Wa huwa syaqiyun aw sa'id?" Ini orang selamatkah kada selamatkah? Dari mulai 40 hari ketiga tadi ditiup ruh ditulis. Ada yang mengatakan tulisan tadi al-laqabihi, ada yang dikatakan itu ditulis di kening secara maknawi saja. Ada yang mengatakan ditulis di semacam bitokoh kemudian dikalungkan oleh malaikat secara maknawi. Tapi intinya ya kita tidak bisa melihat tulisan tadi, cuma itu tercatat di Lauhil Mahfuz. Kita ini kayak apa? Yang pertama bikat birizqihi. Kalimat yang pertama adalah ditulis rezekinya. Maksudnya apa ditulis rezekinya? Ini anak rezekinya nantinya qalilan au katsiran. Banyak ke sedikit. Ini jadi orang kaya ke jadi orang miskin. Ini rezeki secara zahir dulu. Ini anak makannya 2 piring ke sepiring. Nah, gemuk apa gendut? Rezeki hal-hal macam itu sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rezeki ini kada bisa bertambah, kada juga bisa berkurang. Pian hendak begawi kayak apa, hendak makan kayak apa, tidak masuk ke dalam perut kita kecuali itu sudah memang catatannya ada. Per butir nasi yang pian makan nasi apa? Beras Banjar, beras Anjir, beras Mayang. Tulisannya ada seberapa. Beras Anjir yang mayang selama hidup kita berapa juta butir yang masuk misal. Apa saja yang masuk ke dalam tubuh kita
Itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bertambah, tidak akan juga berkurang. Kalau masih kurang, belum sempurna, kita nggak akan mati. Kalau sudah sempurna, selesai. Ada dikatakan ada orang jatuh dari tingkat 3, jatuh. Pok. Bayangin, ada orang jatuh dari tingkat 3 kayak apa? Patah seberataan badannya. Digarak, masih bergerak, masih hidup. Orang kaget, kasih minum, kasih banyu. Habis kasih banyu diminum, kasih susu. Minum susu. Habis minum susu baru mati. Berarti apa? Rezekinya kurang segelas susu, kurang segelas air. Habis minum baru mati. Rezeki ini kita kada tahu, gaib buat kita. Tapi kita yakini rezeki kita sudah dicatat sama Allah SWT. Mau berusaha berlebihan atau mau santai-santai, ibaratnya tetap huwa itu sudah rezeki kita, banyak atau sedikitnya. Juga ditulis halalan atau haraman. Rezeki kita ini yang kita makan, yang kita kendalikan, yang kita pergunakan, ini halal ke haram. Dikatakan dalam Zubat Ibn Ruslan, warizqu ma yanfa' walau muharrama. Rezeki itu apapun yang bermanfaat untuk kita walaupun yang haram. Ngarannya aja tapi dapat uang curian haram, namanya rezeki sama tapi haram. Dalam bab syariat, rezeki apapun yang bermanfaat, baju gosok, apa gosok? Pakai punya kawan kada bepadah. Banyak di pondok-pondok biasanya nih. Sandal pakai sandal kawan kada bepadah. Ya, peci pakai peci kawan kada bepadah. Asal jangan celana dalam aja pian pakai. Gosok, hukumnya apa gosok? Haram. Pakai punya orang kada izin dulu, haram hukumnya. Walaupun haram tapi pian pakai, itu namanya rezeki. Karena rezeki apapun yang bermanfaat untuk kita, tapi dimintai pertanggungjawaban. Tertulis kita ini selama hidup yang kita makan ada halal apa ada haramnya juga. Yang kita pakai halal seberataan apa ada haramnya juga. Kendaraan yang kita kendarai halal apa ada haramnya, dan lain sebagainya. Sifat halal dan haramnya pun tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan makruh juga ditulis. Kemudian istri juga ditulis mankuh, bermanfaat, hal yang dinikahi. Markub, kendaraan. Malbus, pakaian dan lain sebagainya daripada rezeki-rezeki. Juga ada rezeki dalam, rezeki batin. Apa rezeki batin? Dikasih oleh Allah SWT ilmu agama. Ini rezeki batin ini. Seberapa garang rezeki pian batinnya, seberapa rahmat Allah yang pian dapatkan ketika pian di dunia, seberapa pemahaman kita tentang tauhid, seberapa pemahaman kita tentang Allah Subhanahu wa taala, seberapa akhlak kita, seberapa kadar pemahaman kita ke Nabi Muhammad SAW. Ini rezeki. Dalam rumah tangga Allah kasih sakinah, mawaddah, warahmah, walaupun uang apa adanya. Rezeki juga. Apapun yang bermanfaat, baik hissi atau maknawi, semuanya telah tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tahu gini kan nyaman loh. Ada usah berpikir lagi. Hidup ini jalani aja. Dijalani tanpa dipikiri. Hidup itu, ini rumus dari guru-guru ulun juga. Hidup itu dijalani, jangan dipikiri. Besok kayak apa? Besok apa jar besok? Minggu depan kayak apa? Minggu depan apa jar minggu depan? Yang sekarang ada nih baru kita pikirin. Sekarang yang terbaik untuk kita apa? Baru. Jadi kita kada buang-buang waktu. Kada usah nunggu besok, kada usah nunggu lusa. Sekarang kita paling baik mengapain? Apa yang mau kita buat sekarang? Kerjakan sekarang. Besok akan datang, tapi kita belum tahu kita ada di mana. Kemudian wa ajalih, ditulis juga oleh Allah Subhanahu wa taala ajal kita. Ai qadruhu tawilan au qasiran. Ini orang nantinya setelah lahir umurnya panjang apa pendek. Meninggal di tahun berapa? Meninggal di bulan apa?
meninggal di hari apa, meninggal di jam berapa, di menit berapa, di detik berapa, sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat Israel juga sudah siap. Dikatakan malaikat Israel itu setiap hari melihati wajah kita. Berapa kali? 5 kali kalau tidak salah. 4 atau 5 kali. Setiap hari Israel melihati wajah manusia yang hidup di muka bumi ini 4 kali dilihat. Waktunya ada di sini tahu. Ini kalau sudah waktunya mungkin ada lampu hijau kah di. Oh ini sudah nih, cabut. Jadi melihati kita sehari. Jadi Israel itu kan jauh, dekat aja. Tinggal kitanya aja lagi. Setiap hari telah melihat kita. Berarti si ini benar-benar kenal sama kita. Benar-benar kenal sama kita. Tinggal tunggu waktunya akan datang. Wa ajali, dan semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang ajalnya, semenitkah kada bisa mundur. Israel datang lagi maksiat, wal iyadu billah. Hidup bagus-bagus di pondok, selesai pondok bagus-bagus ngajar, kada pernah pemaksiat. Wal iyadu billah, suatu saat tergoda sama syaitan, bermaksiat. Ulun dari dulu mondok, ulun habis mondok mengajar, kada pernah ulun bermaksiat. Sekali-kali pang bermaksiat, biar tahu kayak apa rasanya maksiat. Baru maksiat, kemudian ketika mengerjakan yang haram, Israel datang kayak apa? Makanya jangan sampai main-main sama maksiat, walaupun sekali. Walaupun, karena kita kada tahu kapan sidin datang. Sebentar Israel, setumat dulu, ulun tobat, kada ada. Ya. Setumat ambil wudu, kada ada. Kalau datang itu mengagetkan. Minta waktu, kada ada waktu. Dan berapa banyak orang kaget kedatangan Israel. Ada yang kagetnya kaget baik, ada yang kagetnya kaget syarr, wal iyadu billah min dzalik. Kalau orang mukmin Israel datang itu kagetnya fujatul khair. Allahumma inni a'udzubika min fujaati syarr. Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair wa a'udzubika min fujaati syarr. Ya Allah, kagetkan ulun dengan kaget yang baik, dan saya berlindung kepadamu daripada kaget yang jelek. Kalau orang mukmin Israel datang, alhamdulillah, yang ulun tunggu-tunggu pianire dulu. Habis ini ulun ketemu kasih ulun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis ini ketemu sama kai-kai ulun. Habis ini bujur-bujur hidup. Sekarang kan kada bujur-bujur hidup kita. Habis ini baru ke rumah yang benar-benar rumah ulun. Habis ini baru benar-benar ulun dalam kehidupan yang selama-lamanya. Ada kayak di sini, ditunggu orang mukmin. Fa ahabba liqa Allah. Kalau orang mukmin yang datangin Israel, maka saat itu dia senang dan dia langsung ingat Allah. Ya Allah, akhirnya saya bisa ketemu sama Anda ya Allah. Fa ahabballahu liqa'ah. Maka Allah pun juga menunggu-nunggu, senang, cinta dengan pertemuan dengan hambanya yang ini. Dan sebaliknya, kalau orang dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika datang Israel, ya, busyira bi'adzabillah. Diberi kabar dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah min dzalik. Mudah-mudahan kita selamat dan keberkataan. Kemudian wa amalih, ditulis juga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih dalam kandungan, amal kita ini apa kan? Kerjaan kita, kelakuan kita, salihan atau fasidan. Amal kita nanti amal yang saleh, yang baik, atau termasuk golongan orang-orang yang selalu merusak di muka bumi ini. Kayak pian sekolah di pondok pesantren atau madrasah yang ada di sini. Ini bukan kebetulan. Ini bukan karena orang tua pian musyawarah kemudian pian dimasukkan ke sini, bukan. Itu sebab aja. Tapi hakikatnya amalan pian apapun, sekolahnya di mana, belajarnya apa, gurunya siapa, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta sama Allah,
minta. Para as-salafun shalihin meminta kepada Allah, ya Allah jadikan amal-amal ulun ke depan adalah amal-amal yang selalu dalam amal yang Engkau ridhai, dan jangan jadikan amal kita amal-amal yang tidak Engkau ridhai. Kemudian yang terakhir, wa syaqiyun au sa'id. Ditulis juga ketika kita masih dalam kandungan, kita ini syaqi, waliyadzubillah, celaka, atau kita ini sa'id, bahagia. Apa yang dimaksud di sini? Syaqi itu yang dimaksud celaka di sini adalah orang yang celaka akhirat. Kita ini akhiratnya celaka, atau sa'id, akhiratnya bahagia. Semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nanti pergi meninggalkan dunia ini, sudah ada tulisan. Ini orang nanti waktu pulang, nanti waktu buliknya bujur apa kada, udah bertulis. Maka Nabi Muhammad SAW melanjutkan hadisnya, fawalladzi la ilaha ghairuh, maka demi zat yang tidak ada Tuhan selainnya, inna ahadakum, sesungguhnya salah satu dari kalian, la ya'malu bi amali ahlil jannah, la ya'malu, benar-benar mengamalkan dengan amalan ahlil jannah, hatta, sampai, ma yakunu bainahu, ada bainahu, antara orang tersebut, wa bainaha, dan antara surga, illa dhira, hanya jaraknya itu 1 dhira saja. Fayasbiqu, tetapi telah terdahulu, alaihil kitab, atas dia tulisan tadi, Alkitab. Fayamalu bi amali ahlin nar, kemudian orang tadi ya'mal, akan beramal, bi'amal, dengan amalan ahlin nar, orang-orang ahli neraka, fayadkhuluha, dan mereka akan masuk ke nerakanya Allah. Ulangi, salah satu dari kalian itu amalnya amalan ahli surga selama di dunia. Maksudnya apa? Ahli surga amalannya baik, pahala. Karena bagusnya dia beramal, karena banyaknya pahalanya, hatta mayakun bainahu wa bainaha illa dhira, karena banyaknya pahalanya sampai-sampai antara ia dan surga itu sudah sangat dekat sekali. Karena memang maksiatnya sedikit, pahalanya banyak. Cuma 1 dhira saja, maksudnya ini tinggal 1 langkah lagi masuk surga amalnya, karena bagusnya pahala. Antara dia dan surga tidak ada yang menghalangi kecuali hanya kematian. Hitung-hitungan matematika antara pahala dan dosanya. Tetapi fayasbiqu alaihil kitab, tapi ternyata catatan Allah berbeda. Fayamalu bi amali ahlin nar, nantinya orang ini akan beramal dengan amalan orang ahli neraka. Maksudnya apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fayadkhuluha, dan dia akan masuk ke nerakanya Allah. Ini kefahaman tentang hadis ini sangat ditakuti oleh as-salafun salihun. Jadi semakin faham hadis ini, biasanya para wali-wali, para as-salafun salihun itu semakin nangis, semakin takut kepada Allah. Mereka mengira mereka juga sudah berbuat baik, tapi mereka tetap takut. Ujung kita nih kayak apa? Walaupun baik, kita dari kecil baik daripada maksiat, tapi ujungnya itu yang menentukan. Al-umur bi khawatimiha, semua perkara itu tergantung khotamnya apa. Khotamnya misik, baik, tapi khotamnya waliyadzubillah, maka waliyadzubillah. Khotamnya apa? Dikatakan apa yang dimaksud orang itu beramal dengan amal ahli neraka. Ada orang dari kecil ibadah aja sampai tuha, sudah tuha, umurnya tinggal hitungan menit atau bahkan sudah hitungan detik saja, dia beramal dengan amalan ahli neraka.
Apa yang dimaksud ini? Ulama mengatakan bisa saja dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu? Urusan hati. Kalau iman itu urusan hati. Siapa tahu di ujungnya dia ternyata tidak menyembah Allah lagi. Karena dikatakan orang itu di ujung diganggu sama iblis, bukan syaitan. Iblis datang. Karena iblis tahu orang itu tergantung ujungnya kayak apa. Akhir. Maka iblis menggunakan momen itu kayak apa caranya orang harus kepleset. Kalau kita sekarang masih hidup nih diganggu sama iblis. Iblis ganggu, jangan hadir ke majelis. Masih hadir dibiarkan aja. Jangan sholat, masih sholat. Belum poinnya, masih belum targetnya iblis. Mereka berusaha cuma belum saatnya. Jangan jar iblis maksiat aja, pikam. Kita masih kadang mau maksiat, masih dibiarkan sama iblis. Tapi yang iblis tunggu apa? Nanti akhir. Kalau udah akhir, iblis habis-habisan. Dikatakan tidaklah setiap dari kita kecuali iblis akan datang di akhir hayat kita. Beberapa mengatakan iblis itu akan datang membawa sebuah tempat. Kalau gelas ini seandainya gelas yang dibawa itu gelasnya dingin sekali. Karena dinginnya luarnya tuh ada embunnya gitu. Dari luar aja kelihatan yang dibawa iblis ini segar bener minuman. Sedangkan kita ketika dicabut nyawa itu akan merasakan rasa haus yang sangat luar biasa. Kebanyakan orang didatangi sama iblis. Haus kapian, enggak haus. Minum nih, ulun kasih minum. Iblis kadang ngaku dia iblis. Dikasih minum, terasa dahaganya reda, pian sembah ulun. Nanti dikasih minum, mau minum ya. Dengan syarat, ulun kasih minum tapi jangan lagi sembah Allah, sembah ulun. Kalau dia memberi isyarat enggak, maka selesai. Nah, saat itu siapa yang tahu? Ini yang dimaksud beramal dengan amalan ahli neraka. Bukan maksudnya beramal maksiat. Atau mungkin juga beramal maksiat. Dari kecil pahala, suatu saat sudah mulai tua, ulun dari kecil kada pernah minum khamar, kada pernah minum minuman keras. Hendak coba bang. Lagi minum minuman keras, tiba-tiba ajalnya datang. Nah ini termasuk. Tapi masih dalam kalangan Islam. Walaupun su'ul khotimah, dia akan masuk neraka terlebih dahulu, tapi nanti masih ada keringanan. Selagi masih ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masih bisa dientas oleh Allah Subhanahu wa taala nanti melalui syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi makanya dikatakan dua hal. Ada orang yang bagus kemudian di akhirnya terjerumus kepada kemaksiatan, ini masih mending karena masih kada keluar dari Islam. Ada yang Islam dari kecil tapi di akhir terpleset keluar dari Islam. Ini yang liyadzubillah min dzalik. Nah, ini berarti dicatat orang ini adalah orang yang syaqi, orang yang celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main sama urusan itu. Maka kita ini dinasihati. Orang wali itu semakin beramal, semakin nangis, semakin Quran setiap hari, semakin kada hendak itu baik, ujung ulun baik apa kada? Mana tahu. Sehingga dengan selalu rasa penuh takut kepada Allah. Takut. Udah baik padahal takut masih. Dia sudah kada ada dosanya, masih takut. Nah, ini ciri-ciri orang baik. Semakin banyak pahala semakin ini kada. Baru hadir majlis seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Baru sholat berjamaah di masjid 5 kali. Ulun surga aja, ulunnya sudah banyak aja pahala ulun. Nah, ini bukan kayak itu cara itu. Semakin dekat sama Allah, maka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan nih, kisah ini jadi contoh. Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa beliau? Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa yang tidak tahu? Perancang mazhab Hambali.
salah satu imam ahli sunnah wal jamaah, orang yang luar biasa. Imam Ahmad ceritakan di akhir hayat beliau, anaknya menceritakan ketika Abah ala firashil maut, sudah di atas kasur kematiannya, sakaratul maut, ulun talqin Abah ulun talqin Abah ulun dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi jar anaknya terlihat sudah nih, abahnya sudah fokus ke sini, jangan lihat yang lain. Jar anaknya la ilaha illallah, abah ucapkan la ilaha illallah. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan laisa ba'd, laisa ba'd. Kaget anaknya, diulangi lagi, abah la ilaha illallah, laisa ba'd. Kaget anaknya, menangis. Ya, ini anaknya paham, takut abahnya ini menjadi orang-orang yang celaka di akhir, sehingga anaknya menangis. Imam Ahmad saat itu surian, seakan-akan beliau ini kembali sadar, dan beliau bertanya kepada anaknya, kenapa pian menangis? Anaknya menjawab, kayak apa ulun kada menangis abah, pian sudah di akhir hayat ulun talqin, pian kada mau. Orang yang kan dikatakan dalam hadis Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir hayatnya ngomong la ilaha illallah maka akan masuk surga. Yang kadang ngomong bahaya, anaknya takut abahnya ini menolak la ilaha illallah. Abah la ilaha illallah, kada kata abahnya, belum lagi, kada belum lagi. Kata abahnya, bukan itu yang ulun tadi kada belum lagi, bukan ulun ngomong kepian. Tadi waktu sakaratul maut mulai, iblis datang. Kata iblis, qad najauta minni ya Ahmad. Wahai Ahmad, pian sudah selamat dari ulun, pian sudah lolos dari ulun. Dasar hebat pian nih. Dari kecil ulun kada kawa ganggu pian. Dari kecil pian belajar, habis itu pian berdakwah, jadi orang alim, bermanfaat, banyak memberi orang manfaat kepada orang banyak, perancang madhab. Ulun kada kawa mengganggu pian dari dulu. Dasar pian ini orangnya hebat benar. Pian sudah lolos dari ulun kada kawa lagi ganggu pian. Nah, ini iblis ya, lihat kepintaran dan tipu daya iblis. Kalau iblis datang ke Imam Ahmad bin Hanbal cuma bawa segelas, wahai Imam Ahmad, pian haus kah? Nih minum nih, ulun kasih minum. Tapi pian murtad lah, ditimpas lawan Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad tahu itu iblis. Tapi karena Imam Ahmad alim soleh, iblis pun politik, bersiasat. Ini kada mungkin digoda sembarangan nih. Ini digodanya harus pakai politik. Kayak apa caranya? Orang itu akan celaka kalau sudah merasa dirinya besar. Ditimbulkan rasa benar, pian nih harat benar lah, pian nih bagus benar hidup pian, dasar pian ini dijaga sama Allah SWT. Ditimbulkan gurur dalam hatinya, berharap iblis agar Imam Ahmad menerima kata-katanya tadi. Anda telah selamat dari saya wahai Ahmad. Dijawab sama Imam Ahmad, la belum, laisa ba'd, belum, tidak, sampai benar-benar nyawa saya keluar secara sempurna daripada jasad saya, baru saya selamat sama Anda. Sekarang walaupun baru keluar sedikit, masih belum selamat saya. Imam Ahmad bin Hanbal faham ya, sehingga beliau meninggal dunia dalam kefahaman yang baik dan husnul khotimah indal maut. Tapi bukan berarti kada diganggu sama iblis. Ini sekelas Imam Ahmad bin Hanbal, imam ahli sunnah, masih datangi akhir hayatnya, iblis masih berusaha. Kayak apa caranya biar beliau kepleset. Nah, kita kayak apa kira-kira? Yang bukan imam, bukan orang alim, bukan orang wali, dekat sama Allah kada, dekat sama Nabi tidak juga, beramal baik tidak selalu, maksiat masih kita lakukan. Kayak apa kita kira-kira? Nah, ini yang ditakutkan para orang-orang yang memahami hadis ini. Semakin beribadah, semakin takut.
Wa inna ahadakum, lanjutannya, dan sesungguhnya salah satu dari kalian ya'malu bi amali ahli, beramal dengan amalan ahli neraka, maksudnya selalu bermaksiat kepada Allah atau kufur, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, karena jeleknya amalannya, banyaknya dosanya, antara dia dan neraka itu tinggal 1 dhira saja. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi ternyata lebih terdahulu catatan Allah Subhanahu wa taala, maka dia di akhir fayamalu bi amali ahlil jannah, dia di akhir akan beramal dengan amalan ahli surga, fayadkhuluha, dan akhirnya orang tersebut akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga banyak kisah terjadi tentang orang-orang yang semacam ini ya. Dari kecil kafir, dari kecil kada Islam, dapat hidayah pagi hari, mencari guru, hendak bersyahadat, jam 12 bersyahadat, jam 1 mati. Dari kecil kafir kada Islam, tapi di ujung diselamatkan oleh Allah. Karena apa? Karena catatannya tadi di awal sudah dicatat dari mulai sebelum orang tersebut lahir ya, lahir ke dunia ini. Ada kisah tentang seseorang laki-laki yang mencintai seorang perempuan. Yang laki-lakinya Muslim, yang perempuannya Nasrani. Cinta luar biasa, cinta yang bujur-bujur cinta. Suatu saat si laki sakit yang cukup parah, yang sudah menuju kematiannya. Ketika sudah dekat kematiannya, kata si laki yang Muslim tadi, ulun cinta benar lawan binian satu nih, tapi kalau ulun mati dalam keadaan Islam, nanti ulun di akhirat kada bertemu sama kekasih ulun. Kan kekasih ulun Nasrani, kekasih ulun masuk neraka, ulun masuk surga. Maka ulun hendak ketemu lawan kekasih ulun aja, ulun baik keluar dari Islam. Nah, ini bungul ngaranya lah, jangan, ini kisah aja. Ulun baik ketemu kekasih ulun walaupun ulun masuk neraka. Akhirnya ini orang waliyadzubillah ya, keluar dari Islam, kada lawas mati, dengan harapan apa? Bisa ketemu kekasihnya di neraka. Padahal dari kecil Islam. Yang bini sama cinta juga sama lakinya. Dengar laki-laki tadi meninggal, dia nangis, dia sedih. Sampai suatu saat ketika ajal si bini tadi datang, sudah dekat ajalnya, kata perempuan tadi, ulun cinta benar sama laki-laki, tapi dia sudah berdahulu, dia Muslim, Muslim akan masuk surganya Allah, ulun kada. Maka baik ulun masuk Islam aja kan, supaya ulun nanti ketemu. Padahal dari kecil si perempuan ini Kristen. Siapa yang tahu? Tahukah kita? Apalagi yang ulama saja, yang ulama muridnya ribuan bisa terbang, itu masih belum tentu selamat. Ada kisahnya ulama yang semacam itu. Ulama ya, lain soleh. Kalau soleh insya Allah bagus saja, alim dan soleh insya Allah wali min awliyaillah. Tapi kalau cuma ulama belum tentu, alim aja belum tentu jaminan dia akan selamat. Yang laki-laki dari kecil Muslim ternyata ujungnya non kafir kepada Allah, yang belum Islam, catatan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu? Nah, akhirnya kesimpulannya hadis ini membuat kita rasa takut. Kalau Anda dalam keadaan belum baik, maka cepatlah baik, karena kita tidak tahu ajal kita kapan. Kalau Anda sudah dalam keadaan baik, maka jangan merasa puas, karena poinnya bukan sekarang, tapi poinnya adalah kalau Anda baik di akhir. Kalau kita baik pas ajal datang, selesai sudah mati, baru aman kita.
Selagi ajal belum datang, kada ada yang namanya aman. Ingat-ingat baik-baik ini. Jangan umpati pelajaran-pelajaran yang banyak di luaran sesat, menganggap dirinya ulun sudah sampai, sehingga kada lagi sholat, kada lagi puasa, kada lagi sodako, pakai celana pendek kada masalah, riba di bank kada masalah, main sama binian kada masalah, salaman sama perempuan kada ada masalah, halal haram sikat terus. Dalilnya apa? Ulun sudah sampai. Sampai kemana pian? Ingatilah, orang yang sudah sampai itu orang yang apa? Orang yang selalu tidak merasa aman dengan makrullah. Amannya nanti kalau bujur-bujur ruhnya sudah keluar daripada dunia ini. Tidak ada kata-kata sampai. Ada sampai itu ada sebetulnya. Al-wusulillallah itu ada. Cuma diplesetkan sama orang. Kalau udah sampai berarti selesai sudah. Ulun kalau udah sampai, ulun dari Banjar hendak ke Kapuas. Sudah sampai Kapuas berarti istirahat kah? Ya kalau logika enggak istirahat. Tapi sampai yang kepada Allah yang dimaksud itu bukan sampai seperti itu, sampai guring aja lagi sekarang. Bukan itu. Sampai kepada Allah adalah sampai ma'rifah billah. Ma'rifah billah, sampai yang dimaksud itu mengantarkan orang akan selalu khauf dan takut. Semakin baik semakin takut. Adalah wali yang pian dengar di akhir hayatnya santai aja lagi, begawi aja lagi, sudah beres kada beramal. Adalah kada ada. Puncaknya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah Nabi Muhammad sampai itu sudah kada apa-apa lagi? Ingatilah, patokan kita siapa? Patokan kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang masuk pelajaran dari luar, ingati sesuai kada sama Nabi. Kalau sesuai sama Nabi, ahlan wa sahlan, kita terima. Tapi kalau kada sesuai dengan akhlak, budi pekerti, hadis dan aqwal dan af'al Nabi, maka kita tolak. Ya. Jangan berdasarkan satu dalil tapi dipelesetkan arahnya kemana-mana. Mudah-mudahan akhir hayat kita adalah akhir hayat yang husnul khatimah indal maut ba'da umur tawil. As'alu wal afiyah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah jaribatan li kulli khair dafi'atan li kulli syarr wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر، ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما، نهضى بالخير ونكفى كل شر، ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام شرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر، اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة المسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجود منا لا باكتساب
حساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش السحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والدوام في أسمانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya